Halo teman-teman, hari ini mungkin aku nggak akan cerita tentang astral dan sebagainya, karena seperti yang kalian bisa lihat, aku hari ini sendiri. Ya, karena ini tentang diriku dan perjalanan spiritual aku. Ketika aku lahir di dunia ini sebagai anak di dalam keluarga yang berlatar belakang kepercayaan Buddhis. Orang tuaku divorce ketika umur aku 2 tahun dan aku harus menjadi anak di keluarga yang orang sebut broken home. Sampai hari ini, aku tetap percaya di luar sana pasti banyak orang juga yang mengalami apa yang aku alami, sehingga aku juga tidak pernah menspesialkan diriku, sekalipun aku tahu yang aku lalui itu nggak gampang. Ketika ini semua terjadi di hidupku, aku nggak pernah mau coba ngeluh, karena entah kenapa, dari kecil, aku terus-terusan punya satu intuisi atau kecenderungan yang selalu mengarahkan aku untuk selalu hanya melakukan hal-hal yang baik dan positif. Aku tidak pernah mau mencap diriku sebagai orang paling suci, atau bahkan orang yang paling baik. No, sama sekali no. Karena menurut aku sebenarnya, aku jauh dari itu. Jauh banget. Tapi memang betul, secara jujur dari hati kecil ini, sejak dari aku kecil, dari aku lahir, aku termasuk yang susah banget untuk ngelakuin hal yang buruk. Karena alasannya simple. Setiap kali aku coba ngelakuin hal yang buruk, selalu ada aja cara untuk langsung ketahuan, ketangkep basah, bahkan itu betul-betul gak butuh waktu yang lama untuk nangkep aku atas kelakuan buruk yang aku coba lakuin. Bahkan belum hal yang berbahaya, kadang hal yang sepele aja, aku sudah langsung ketahuan ketika aku ngelakuin itu. Jadi boro-boro aku mau sering ngelakuin aja kadang mikir banget, karena ya langsung kepergok, gak tenang hati tuh dan tek gitu. Ini ada hubungannya dengan sedikit banyaknya nanti mungkin secara ringkas aku hanya jelaskan bahwasanya mental aku dari kecil itu nggak baik-baik. Jadi singkat cerita, di keluargaku, dikarenakan aku sejak kecil orang tuaku sudah divorce, berarti secara tidak langsung aku adalah anak satu-satunya dari orang tua kandung aku. Jadi bisa dibilang segala hal yang aku alami semua bermula dari hal itu. Jadi keributan, pertengkaran, bahkan kekerasan, sampai hal-hal yang sebegitu fatal, itu sudah terjadi dari sejak aku kecil sampai aku tamat SMA. Kalian hitung sendiri berapa tahun itu. Aku tahu sejak aku lahir, ingatanku itu entah kenapa seperti dihapus sejak di bawah umur 6 tahun. Jadi aku jauh ingat segala hal itu sejak umur 6 tahun ke atas. Tapi aku tahu, di bawah umur 6 tahun itu, aku sebenarnya punya memori. Yang dimana aku nggak tahu sampai hari ini, aku juga masih diingatkan soal itu. Tapi mungkin untuk detail-detail yang seperti itu, kalau memang kalian pengen dengar, kalian bisa taruh komen di bawah. Dan kalau memang banyak yang pengen dengar, aku bakal buat videonya terpisah untuk detail-detail yang jauh lebih terperinci. Singkat cerita, karena aku ingat segalanya mulai dari umur 6 tahun, jadi bisa dibilang secara kesimpulan, secara kesadaran aku ya, kita anggap aja biar lebih fair, yang aku jelas-jelas ingat dan alami, kejadian buruk yang terjadi dari aku kecil itu sejak umur 6 tahun sampai aku SMA, berarti sekitar umur 18 tahun. Secara tidak langsung, selama 12 tahun, aku harus mengalami yang namanya pembulian, kekerasan, bahkan sampai penindasan, dan banyak yang masih lebih parah. Lagi-lagi soal detail pembulian dan sebagainya, aku nggak akan cerita di video ini. Drop komen kalau memang banyak banget yang pengen tahu, aku akan bikin video terpisahnya khusus buat kalian. Jadi dari umur 6 tahun, dari aku SD, TK, bahkan sampai SMP, SMA, pembulian tuh nggak berhenti. Kekerasan dan pertengkaran di rumah, dimanapun aku tinggal, itu juga nggak berhenti. Sekalipun yang awalnya itu bukan aku pelaku pertengkaran itu, tapi aku harus tonton itu hampir setiap hari dari aku kecil sampai aku gede. Yang dimana kalian sudah tahu kalau anak-anak dari kecil dididik di lingkungan yang seperti itu akan jadi seperti apa anak itu, itulah yang terjadi di aku. Dan dari sejak SMP sampai SMA, memang bukan lagi aku harus menonton orang-orang di sekeliling aku yang melakukan pertengkaran dan keributan itu. Tapi justru aku yang
tidak jarang menjadi salah satu pemain di situ. Entah itu kadang aku difitnah, aku ditindas, aku direndahkan, aku tidak dihargai, aku tidak didengar. Terlepas dari itu dari keluarga maupun dari lingkungan sekolah dan lingkungan manapun. Iya betul, aku tidak melupakan orang-orang yang betul-betul tulus menyayangi dan berjasa di hidup aku. Mau itu ada beberapa dari keluarga, ada beberapa dari pertemanan, ada beberapa dari saudara angkat aku yang selama aku sekolah, mereka ada bersamaku, dan juga tentunya dari rumah spiritual aku ketika aku dewasa. Semua dimulai dari ketika segala pembulian dan kekerasan itu terjadi, sampai di mana ketika aku kelas SMP 3, di saat itu aku ketemu sama satu temen yang dimana sebetulnya di saat itu kami udah bisa dibilang seperti saudara. Karena bagi dia, aku termasuk kakak angkat dia, dan dia sudah menjadi adik angkat aku. Walaupun kami berbeda orang tua, tapi kami seperti membagi rasa sedih dan rasa sakit satu sama lain. Karena aku juga tahu dia nggak datang dari keluarga yang oke, tapi memang di saat itu posisinya lebih parah di aku. Jadi dia lumayan sangat mengerti posisi aku waktu itu, tapi dia juga di satu sisi dia tahu dia punya banyak keterbatasan yang dia bisa lakukan untuk ngebantu aku. Sebelum aku masuk ke apa yang akan dia lakukan terhadap aku sedikit mau menyinggung tentang apa yang aku lakukan dan aku diajarkan oleh keluarga selama aku kecil. Jadi karena aku berlatar belakang dari keluarga Buddhis, tentunya tidak lepas dari yang namanya sembahyang pakai hyo atau dupa yang orang sebut, berdoa ke langit, di depan patung-patung, dan sebagainya. Bahkan, ini lagi-lagi mana tahu, ada keluarga aku yang nonton ya. Ini sebatas yang aku sempat inget gitu. Kayaknya antara aku sempat inget atau aku sempat dengar. Kalau misalnya ini ternyata invalid, ya udah, berarti aku aja yang salah denger gitu. Tapi kalau misalnya emang valid, ya sudah, aku lanjut. Kayaknya, aku tuh bahkan sempat ditawarin mau untuk diangkat sama salah satu dewa atau dewi di kepercayaan mereka sebagai anak angkat. Tapi yang aku dengar katanya sih terakhir nggak jadi, nggak tahu alasannya apa. Sebenarnya di satu sisi aku ada syukurnya juga, tapi di satu sisi kayak mungkin sebenarnya akan lebih baik kalau beneran diangkat. Kalau aku tahu ternyata kehidupanku akan sesendiri itu selama aku jalani. Tapi singkat cerita memang tidak jadi gitu. Karena aku sangat-sangat butuh yang namanya orang tua dari kecil. Sedikit yang aku mau bagikan. Jadi waktu itu karena aku saking sering diajarin berdoa tuh melalui dupa, dan ada yang menghadap langit, di depan aku patung dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang aneh sih, nggak ada sedikit pun yang aneh dari apapun yang aku alami di saat itu. Aku merasa bahwasanya yang penting ada sesuatu yang seperti menjaga perjalanan langkah hidupku, ya sudah gitu. Dan memang aku tahu, di saat itu, salah satu dari dewa-dewi yang mereka sembah, itu ada satu yang mereka anggap itulah sebagai Tuhan. Mungkin teman-teman yang latar belakang Buddhis juga, terutama yang kota asalnya sama dengan aku, pasti ngerti maksud aku. Kenapa aku tidak mau mendiskreditkan dewa atau entitas itu yang mereka anggap sebagai Tuhan? Karena aku tahu hari ini entitas itu memang ada, tapi memang sebenarnya dia bukan Tuhan. Cuman aku sangat menghargai justru dengan adanya kehadiran dia, ternyata memang dia bekerja di ladang Tuhan. Dan aku senang untuk hal itu. Well, kita balik lagi ke apa yang aku alami selama aku pelajari secara spiritual dari aku kecil. Jadi ada momen di mana aku tuh merasa memang karena dari kecil, ini betul-betul pengakuan dari keluarga ya. Aku anak yang memang gak pernah ada kasus, dalam artian bahkan aku seperti memang dewasa melebihi umur aku di saat itu. Dan memang ada banyak sekali kejadian yang membuat aku tuh seperti memang inilah anak yang sungguh kalem, baik, dan gak pernah bandel gitu. Hampir gak pernah. Karena lagi-lagi, aku juga gak paham dengan diri aku, seperti ada intuisi atau yang mengarahkan aku untuk betul-betul takut ngelakuin hal yang buruk kan. Jadi akhirnya, yang aku tahu adalah, aku harus ngelakuin hal yang benar dan yang hal yang baik aja. Mungkin benar bisa agak keliru ya, karena namanya manusia pelajari sesuatu kan gak bisa langsung cepet juga. Mungkin sebatas apa yang aku tahu itu benar dan itu baik, ya aku lakukan gitu. Di luar dari yang aku belum tahu. Jadi
selama itu memang aku merasa tidak ada yang aneh sih di hidup aku. Karena aku ngerasa kayak, oh ya udah, aku secara spiritual fine-fine aja, tidak ada hal negatif. Di samping begitu banyak kejadian negatif dan buruk yang terjadi di keluarga, di sekolah, atau dimanapun yang intinya aku ngalami pembulian dan kekerasan yang nggak akan aku cerita di sini karena terlalu panjang untuk cerita hal itu. Jadi karena aku dari kecil sudah terbiasa itu, bahkan aku masih ingat, jadi waktu SMP itu, aku sempat sudah pindah tinggal sama mamaku. Jadi aku dari kecil sampai SD, kelas 6 SD, itu gak tinggal sama mama. Aku tinggalnya di rumah kakek. Well, waktu kelas 2 SD sampai 3 SD itu memang aku tinggalnya sama mama di kota lain. Jadi memang ada hal yang memang mengharuskan mamaku pindah, dan intuisi anak-anak aku ya merasa aku harus ikut mama aja gitu. Karena mungkin dari kecil memang nggak tinggal sama mama, jadi kayak kepengennya sama mama gitu. Tapi ternyata singkat cerita ya di sana hanya 2 tahun dan aku nggak betah. Nah lagi-lagi ceritanya nggak akan di sini. Dan akhirnya aku balik sampai kelas 6 SD, aku balik lagi sama kakek nenekku. Jadi waktu kelas SMP 1 sampai SMA, disitulah aku mulai belajar di mana, oh ternyata Buddhis yang lebih dalam tuh kayak gini. Nah apa itu? Jadi sorry, aku mau perbaiki. Jadi bukan dari SMP 1 sampai SMA 3. Lebih tepatnya dari SMP 1 sampai ke SMA 2. Jadi waktu itu, kenapa aku udah bisa tinggal sama mamaku? Karena mamaku sudah kembali ke kota kelahiranku. Jadi mamaku tetap punya rumah di kota B itu. Jadi di kota, anggaplah kota A itu kota kelahiran aku ya. Jadi pas mamaku balik ke kota A, itu posisinya rumah yang mamaku sempat sudah miliki di kota B itu disewakan ke orang. Karena ada hal yang membuat dia harus kembali, jadi dia udah memang gak bisa tinggal di sana secara badan, jadi hanya secara kepemilikan rumah ada di sana. Jadi waktu dia balik dengan aku, kita tinggal di rumah yang berbeda, dan lagi-lagi aku jadinya tinggal sama mama, karena mama sudah bisa balik ke kota di mana aku tinggali. Jadi aku udah mulai gak tinggal sama kakek nenek. Di saat itu, aku tuh lumayan deket banget jarak rumahnya dengan ada satu vihara yang kata orang itu adalah vihara terbesar di Asia Tenggara. Aku rasa kalian sekarang search pun itu akan langsung keluar. Semoga masih dinobatkan itu sampai hari ini. Jadi di saat itu, kenapa bisa sedekat itu jarak rumah kami dengan vihara itu? Ya memang karena kebetulan lokasi ini adalah komplek. Nah, sampai di situ aja lah aku spillnya ya. Jadi di komplek ini memang karena kan komplek yang paling terkenal juga di kotaku. Dan waktu itu memang saking amannya, kayak bocil keluar pun selama tidak sengaja ditabrak sama mobil orang atau apa ya itu aman gitu. Maksudnya kayak apakah ada begal atau ada yang maling mau culik anak sih nggak ada gitu. Aman lah pokoknya. Jadi aku tuh udah terbiasa banget bolak-balik, bahkan nggak perlu sepeda atau bahkan mobil motor, nggak usah kendaraan. Aku bisa jalan kaki bolak-balik dari rumah ke vihara. Itu setiap hari. Serajin itu aku ke vihara karena di saat itu ya sedikit aku kasih tahu, secara akademis aku sama sekali nggak punya masalah. Jadi dari kecil itu memang sekalipun aku punya banyak masalah, lebih banyak di segi mental, which is di area pembulian, kekerasan yang aku bilang tadi. Jadi dari segi keburukannya lebih banyak dialami di keluarga dengan sekolah. Tapi di luar dari itu secara akademis aku sangat aman. Jadi nggak ada cerita kayak, oh aku punya masalah di pelajaran, sama sekali nggak. Dan syukurnya aku dituntun betul-betul segitunya aman di pelajaran. Bahkan aku bukan tipe yang harus belajar banget gitu sebenarnya. Jadi di saat itu aku nggak perlu sampai harus belajar terus-terusan. Bahkan aku sebenarnya perlunya justru tidak over learning. Jadi aku lebih bisa membalancekan diriku sampai tidak stres. Disitulah ilmu aku tuh yang aku pelajari bisa lebih keluar. Dan aku tuh prinsipnya dulu kalau belajar, selalu belajar pada saat guru menerangkan. Di luar dari itu, aku nggak pernah ada mau review bahkan. Karena ya aku merasa aku perlu keseimbangan. Karena sudah banyak yang kualami kan, yang buruk di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Secara sosial lah intinya. Jadi karena everything is fine dari sana, ya sudah. Aku hanya fokus dengan diri aku. Which is mentalku dan lingkungan sosialku. Jadi di samping banyak sekali pembulian dan kekerasan itu, memang aku lebih prefer, ya sudah, waktu itu kebetulan mamaku juga ya support-support aja ya kalau ke vihara. Dan akhirnya
Aku sempet tuh di vihara betul-betul setelaten itu, bahkan memang bukan karena kewajiban atau bahkan untuk dapat pengakuan, boro-boro untuk dapat pengakuan. Aku bisa dapat space yang betul-betul bikin aku tenang, segitunya damai aja, itu aku udah seneng banget, boro-boro mikirin yang itu. Jadi, karena memang kebetulan kan juga keluargaku dari Buddhis ya, tentu seneng dong, ada anak yang mau betul-betul rajin banget ke vihara, mau ngelakuin kegiatan apapun yang diadain gitu di vihara itu. Tapi terlepas dari itu semua, memang aku merasa kayak, wah, setiap kali aku ke vihara, disitulah aku betul-betul tidak mengalami yang namanya hal-hal buruk yang aku alami di luar, yang aku bilang pembelian, kekerasan, dan sebagainya. Aku betul-betul dapat safe space-nya aku. Cuman, secara aku tidak sadar, aku hanya dapat safe space dalam artian di sisi sosial, tidak sisi spiritualitas. Justru itu yang sebenarnya yang seharusnya dicari dan ditemukan, tapi ternyata enggak. Jadi alhasil ya sudah, aku hanya jalani karena selama ya udahlah, setidaknya tidak memperburuk situasi aku, ya kenapa enggak. Dan aku lumayan di saat itu dikenal sama banyak orang yang ada di vihara, bahkan banyak banget yang sayang sama aku. Di saat itu aku seneng banget, bahkan pemimpin di atas-atasnya atau sampai adik-adik yang di bawah yang sama-sama sekolah minggu sama aku, itu semua sayang banget sama aku. Gak ada yang satupun betul-betul ngejek aku seperti yang aku alami di sekolah, atau bahkan aku tidak perlu melihat adanya pertengkaran seperti yang aku sering lihat di rumah gitu. Atau bahkan kadang dulu aku karena sering ada kadang dimarah-marahin, bukan kadang sih, jujur lumayan sering. Intinya aku nggak alami lah di sana gitu. Tapi memang aku tahu mungkin ya selalu lah, paling ada 1-2 orang dari sekian banyak lingkungan positif pun pasti ada sedikit lah orang nggak suka sama kita, itu kan wajar ya. Jadi waktu itu karena aku rasa ya udah, spiritualitas aku karena B aja kan gitu, nggak yang kayak gimana-gimana. Ya aku ngerasa kenapa aku tidak seperti mencari yang aku mau gitu. Tapi memang mungkin karena belum nemu ya, alhasil ya aku ngerasa ya udah deh, aku jalani aja dulu. Singkat cerita, kita kembali lagi ke teman aku yang tadi. Teman aku yang betul-betul sudah jadi adik angkat aku, yang kami sudah klop banget. Pokoknya segitunya sohib lah gitu. Ketika dia dengar semua masalah aku, karena waktu itu karena pasti aku butuh ya orang atau tempat untuk aku curhat gitu. Karena jujur aku nggak bisa ngomong di keluarga, karena nggak ada satupun yang aku bisa percaya. Karena bahkan boro-boro cerita, pertengkaran aja udah sering ada, bahkan aku kadang sering disalahpahami, nggak terlalu mau didengar, kadang aku ngomong apa juga mereka nggak bisa terima, nggak bisa masuk, kayak ya udah nggak ada aja gitu. Dan sampai akhirnya karena aku mau nggak mau kan cerita sama adik angkat yang aku yang ini, kita kasih nama aja ya biar gampang mungkin. Namanya aku udah pasti pakai nama samaran. Namanya kita bilang aja Tino. Well, itu bukan nama asli udah pasti. Jadi si Tino ini, dia itu waktu dengerin aku curhat gitu, dia ngerasa kayak di satu sisi dia pengen banget bantu aku gitu. Maksudnya karena aku punya begitu banyak tekanan yang bahaya banget kan dari sisi mental gitu, karena kehidupan aku juga yang aku nggak bisa gerak kan istilahnya. Dan dia juga masalahnya, dia punya masalah keluarga sendiri, tapi memang nggak separah aku, tapi dia juga bingung mau gimana cara bantuin aku gitu. Dan aku percaya sepertinya ini memang perpanjangan tangan sang pencipta juga. Aku bukan mendiskreditkan lagi-lagi kepercayaan yang aku di mana lahir ya, karena jujur sampai hari ini aku sangat-sangat menghargai dan justru aku sangat menjunjung tinggi namanya kepercayaan Buddhism. Tapi nanti di akhir video kalian bakal mengerti apa yang akan aku sampaikan dan apa aku hari ini. Jadi sampai di saat itu sebenarnya waktu aku cerita ke dia, jujur sebenarnya malahan aku kenal Tino itu karena aku sekolahnya sama dengan dia. Jadi kami itu karena satu sekolah, jadi makanya kenal. Dan dia sebenarnya latar belakang keluarga dia juga sama dengan aku, sama-sama keluarga Buddhism. Gak ada yang beda. Tapi memang waktu itu dia bilang, kebetulan dia ada kayak jalan-jalan ke satu gereja. Aku jujur, selama itu sekalipun belum pernah ke gereja. Masuk aja tahu aja nggak pernah gitu. Well, paling kalau ditanya-tanya, jujur ya aku kayak orang goblok. Aku nggak tahu gereja itu dalamnya kayak mana. Masuk aja nggak pernah gitu. Dan paling kalau misalnya dipaksain pun tanya, gereja harusnya kayak mana sih gitu. Misalnya di pandangan aku. Oh ya aku tanya, oh ada
patung mungkin ya, yang mereka sembah. Ya mungkin aku kan kira nggak jauh beda kan dengan apa yang aku lihat di vihara gitu kan. Terus palingnya aku sering lihat di film atau apa, wah ada kursi-kursi. Itu aja gitu, aku sebatas tahu itu. Tapi ternyata entah bagaimana karena si Tino ini dibilang, kok kayaknya aku tahu deh. Aku pernah ketemu salah satu teman aku yang aku rasa dia bisa nolongin Koko. Jadi singkat cerita di kampung halaman aku lebih sering dipanggil Koko. Tapi mungkin sekarang kalau teman-teman di luar sana lebih banyak panggil Kak ya. Karena di Jawa sama di tempat kelahiran aku kan lumayan beda ya budayanya. Kalau di Jawa kan apa-apa semua manggil Kak ya, cowok cewek nggak ada bedanya lah gitu. Jadi waktu itu karena dia bilang, aku mau kenalin nih sama teman aku yang aku kenal di gereja ini gitu. Ya udah akhirnya aku mikir ya udahlah nggak ada salahnya. Karena waktu itu jujur ya aku sampai udah di titik aku harus nemu di mana tempat aku bisa bersuara dan aku mau berubah gitu. Kalau memang ada hal yang aku masih perlu rubah atau hal-hal yang mungkin aku masih nggak tahu gitu. Jadi memang jujur di saat itu ya aku cari penerimaan karena aku merasa aku nggak diterima dimanapun gitu loh. Jujur aja. Dan aku rasa sekalipun mamaku yang nonton ini dia pasti sudah ngerti karena aku juga udah lumayan cerita banyak karena aku bersyukur banget Sang Pencipta memang memberi aku begitu banyak fase yang pada akhirnya dimana hari ini aku bersyukurnya bisa setidaknya baik-baik lah sama mamaku. Aku nggak bilang hubungan aku sama mamaku deket banget juga hari ini, tapi aku juga nggak bilang kami masih berseteru, enggak. Karena aku juga mau belajar segalanya tetap netral. Dan aku tahu mamaku pasti sudah mengerti soal itu. Kita hari ini sudah saling menghargai kok hari ini. Jadi kita balik lagi ya. Waktu itu karena Tino kenalin aku ke temennya, ya udah akhirnya ketemulah aku dengan teman dia ini, kita sebut aja namanya Kodino, ya Ino-Ino aja semua ya biar gampang gitu. Jadi karena si Tino kenalin aku ke Koko yang namanya Kodino, udah panggil aja gitu ya. Jadi dari Kodino ini ya udah aku cerita lagi kan akhirnya. Jujur loh guys, sebenarnya ceritain keburukan aib keluarga sendiri dan apa yang dialami sendiri, istilahnya kayak apa ya, penyakit diri itu yang dialami itu nggak gampang dan sebenarnya nggak boleh ke semua orang atau asal-asalan cerita karena kita nggak tahu orang itu malah berakhir support kita atau malah menjauhi dan jatuhin kita kan. Jadi ini sedikit belajar juga sebenarnya. Jadi please kalian kalau yang punya masalah jangan asal cerita ke orang, tapi carilah orang yang tepat. Kalau kalian juga nggak tahu, minta sama Sang Pencipta, percayalah. Nggak peduli kalian agama apapun guys, serius. Kalian itu punya roh pembimbing. Jadi ikuti saja kira-kira apa yang kalian rasakan memang oke. Pasti punya intuisi kok, pasti punya insting. Setidaknya insting deh, nggak usah sampai intuisi. Ceritalah ke orang yang benar. Jadi ya karena kalau aku kemarin semua ya ikut ceritain ke siapapun ya udah. Akhirnya aku ceritain juga ke Kodino ini. Syukurnya ternyata karena Kodino ini juga berlatar belakang dari gereja yang benar. Ya karena aku bukan bilang oh gereja ada yang sesat. Well, gak hanya gereja guys, vihara bahkan tempat ibadah manapun. Ya hari ini loh, di zaman yang sekarang nih, banyak ada yang sesat loh. Padahal sebenarnya agamanya tidak sesat. Tapi ya kalian tahu lah, oknum lah. Kita kan nggak pernah bisa tahu, which is apalagi gereja. Gereja ini katanya itu ambigu banget loh. Karena kalian tahu kan ada yang negatif itu tapi bawa-bawa tempat ibadahnya jadi gereja gitu ya. Itu kapan-kapan lah ya, nanti di konten sini kita bahas. Jadi kita balik lagi, ketika Kodino udah dengar semua apa yang aku ceritain, dia itu gak kayak, aduh kasihan banget ya kamu, enggak. Dia justru malah mencoba kasih aku pandangan-pandangannya. Kenapa kamu gak ngelakuin ini? Kenapa kamu gak ngelakuin ini? Ya aku gak tahu sih kok, aku bilang sama dia. Oh ya udah, mulai hari ini kamu coba ya gitu, ini. Dan dia sama sekali gak ada bahasa gereja. Tapi yang dia tahu hanyalah, yang dia hanya coba sampaikan, setidaknya seumpama aku perlu something yang lebih untuk misalnya menguatkan aku dalam mengubah hidup aku, jadi supaya aku lebih kuat lah istilahnya, nggak usah segan-segan untuk datang ke gereja. Itu maksud dia. Bahkan pertama kali aku menginjakkan gereja itu bukan di ibadahnya. Jadi waktu itu karena aku ngerasa kayak aduh kayaknya aku kayak lumayan nyerah deh istilahnya dalam pencarian aku untuk perjalanan hidup aku kan. Jadi aku kayak kontak si Kodino ini, terus aku bilang, kok aku boleh nggak hadiri istilahnya apapun lah gitu, intinya yang biar aku lebih baik gitu. Ya aku kiranya kan bakal ibadah ya, ternyata enggak. Pertama kalinya aku langsung diajak ke, kalau ini sekarang kita bahas yang lebih ke Kristenan dulu ya, karena
kan ini memang bahas tentang background aku. Jadi apapun itu mohon semuanya dimengerti. Jadi aku langsung diajak ke yang namanya menara doa. Menara doa ini istilahnya ya, mungkin kalau buat yang kurang tahu atau mungkin nggak semua gereja kan pengertiannya juga sama. Menara doa ini kayak kumpulan lebih banyak bahkan pemimpin, tapi ada juga sih orang yang bukan pemimpin, yang dimana semuanya itu memiliki kesepakatan dan tujuan bersama di waktu itu untuk tujuan tertentu, untuk mendoakan sesuatu yang betul-betul lebih dalam gitu. Jadi aku, kalau misalnya orang tuh biasa orang baru mengenal satu kepercayaan ya paling basicnya, dangkalnya pasti ke ibadahnya ya kan. Ini malah aku langsung ke siapa? Orang bilang bukan ke pintu depan kebun binatang, tapi orang udah langsung ke kandang harimaunya gitu loh. Saya kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang gitu. Jadi kayak kita udah langsung harus di depan harimaunya gitu, bukan di depan pintu tiket masuk gitu. Jadi disitulah aku betul-betul kayak istilahnya nggak dikasih space untuk apa ya istilahnya, untuk berpikir lebih aneh gitu. Maksudnya ada orang kan mungkin, ini apa ya, ini kok kayak gini? Enggak, karena walaupun aku tahu, aku sama sekali nggak pernah alami apapun yang aku alami di saat itu. Jadi waktu itu, aku langsung dikasih pengalaman yang aku percaya di luar sana pasti banyak yang nggak percaya. Istilahnya mungkin hanya orang-orang yang mungkin di lingkungan Kristen, atau mungkin orang-orang yang hanya percaya hal ini, yang mungkin bisa mengerti. Mungkin aku sebut salah satunya aja ya, karena aku juga nggak mau membahas ini terlalu dalam, karena bagiku bukan inilah inti ceritanya. Tapi yang pasti salah satunya kayak aku langsung dikasih pengenalan yang namanya urapan Roh Kudus, terus pengenalan akan Yesus Kristus yang sesungguhnya, terus doa-doa yang betul-betul seintens itu, yang betul-betul sudah melebihi mungkin jemaat yang pada umumnya kayak hanya biasanya kalau orang doa ya paling oh Bapak kami gini gitu doang kan. Ini enggak. Ini kayak betul-betul yang aku tuh udah harus dengar kalau pemimpin atau bahkan pendoa, kalau doa di gereja itu yang betul-betul next level tuh udah kayak gimana gitu. Otomatis aku kayak banyak kaget, iya. Mungkin kalau orang lain akan kabur sih, karena apa-apaan ini, apa sesat ya apa gitu. Tapi karena pengetahuan aku lumayan minim kan waktu itu. Maksudnya kayak ya itu ya terserah lah kalian percaya enggak, tapi ya bahasanya kalau orang bilang aku terlalu polos jadi orang gitu. Jadi ya udah, kenapa aku malah nggak memilih untuk menghindar atau takut ya karena entah kenapa ketika itu masuk ke diri aku, padahal bukan porsi makanan aku harusnya untuk aku nerima itu, aku hanya merasakan damai, positif, dan aku suka. Aneh untuk orang baru loh, bayangin. Dan ketika aku sampaikan itu ke Kodino, ya kadang kan pasti kan ada tuh, kamu gimana tadi gini. Aku bilang, I feel I have a better life. I don't know why gitu. Oh ya, oh bagus lah, puji Tuhan gitu. Nah udah, sampai akhirnya aku dioper lah ke pemimpin yang betul-betul mengubah hidupku secara karakter. Kita sebut aja namanya Kodoni. Biar gampang aja ya guys ya. Jadi karena aku sudah tidak bareng banget sama Kodino karena sudah dioper ke Kodoni kan. Akhirnya aku bareng sama si Kodoni ini, dialah pemimpin rohaniku selama sekitar 4-5 tahun. Disitulah aku mengenal yang namanya ketegasan. Prinsip sebagai kepala keluarga, prinsip sebagai anak, apa yang dinamakan ayah, yang aku tidak pernah tahu dari kecil, siapa sosok seorang abang di keluarga, atau menjadi adik yang baik, atau menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang betul-betul mengerti kerinduan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Intinya sudah betul-betul hal yang betul-betul nggak bisa aku terima mungkin sebagai orang awam. Tapi lagi-lagi aku bersyukur sama yang aku sangka sepertinya adalah roh pembimbingku yang dari awal, sebelum aku mengenal ini semua, bahkan dari aku lahir, yang aku bilang aku punya insting hanya bisa ngelakuin hal yang baik, aku rasa roh pembimbingku ini sih yang bantu aku untuk aku bisa langsung tampung itu semua, padahal aku baru orang baru. Jadi singkat cerita, bisa dibilang bahkan aku
hanya butuh 6 bulan untuk memutuskan diri untuk dibaptis. Dan aku tahu keluargaku pasti tidak ada yang tahu ini. Karena siapa yang berani sih ketika kalau kalian yang mungkin satu kampung sama aku dan tiba-tiba di tengah-tengah keluarga Buddhis dan kalian harus bilang, aku sudah dibaptis, aku jadi Kristen. Itu hal yang sangat mengerikan, jujur aja. Karena pertentangan itu sangat keras dan sebenarnya ini bukan agamanya, guys. Benar-benar bukan agamanya yang menentang itu. Ini murni karena oknum dan manusia-manusianya. Karena aku tahu keluarga, terutama keluarga Chinese di kampung aku, apalagi di keluarga yang menganut Buddhis, mereka tuh kayak benar-benar gak semua menjalani apa yang seharusnya Buddhism lakukan. Jujur, guys. Kenapa? Karena ini aku jujur ya, aku ulik waktu dulu aku di vihara, sebenarnya itu bahkan ya, yang datang ke gereja, bukan gereja, yang datang ke vihara kami itu, ada yang, Muslim, berjilbab, bahkan ada yang sebagian orang Hindu, karena di kampung aku tuh banyak sebagian di satu wilayah orang India juga, ada bahkan orang gereja yang enggak sedikit juga yang sering datang ke vihara kami untuk, aku nggak tahu lah, pasti mereka ada tujuan juga kan, dan aku tuh betul-betul diajarkan yang namanya netralisasi, berbagi sukacita dengan semua orang, sebegitu banyak perbedaan, mengasihi siapapun gitu loh. Dan makanya aku sebenarnya lumayan kaget kenapa keluarga yang di kampung aku tuh yang Chinese Buddhism lagi kayak gitu. Kayak kenapa sih kok dengan kepercayaan lain aja kenapa sampai harus seperti anti gitu. Dan aku tahu tidak semua keluarga ya. Please, aku betul-betul disclaimer gak semua keluarga. But this is oknum. Memang oknumnya terlalu mayoritas aja gitu. Dan aku tahu temanku pasti banyak yang setuju dan ngalami. Jadi setelah dari itu, wah berarti Kak Cimon ini sebenarnya maksudnya terima Kristen tuh kayak terlalu instan ya. Ini jangan-jangan gak terlalu dalam nih gitu. Bukan gitu guys. Kalian tahu sebenarnya selama 6 bulan itu, aku tuh justru karena sudah merasa tidak mau main-main sama hidup aku. Karena aku sudah tahu, bayangin guys, pembulian aku, kekerasan yang aku alami semua itu berlangsung sampai aku kelas 3 SMA. Aku mengenal ini semua, mengenal si teman aku, si Tino tadi, sampai tahu gereja, itu sejak SMA 3. Dan artinya itu semua masih berlangsung kan. Bahkan kalaupun setelah aku lepas dari SMA 3, semua trauma, luka, itu tetap masih ada guys. Dan itu gak gampang untuk hilang. Bahkan sampai hari ini, masih ada ampas-ampasnya sedikit paling enggak. Karena kita masih manusia, masih daging gitu. Jadi di saat itu, karena aku betul-betul taunya seperti itu, ya sudah, mau nggak mau aku rahasiakan kan. Namanya juga ya sudahlah, aku ngikutin aja daripada, istilahnya harus bijak, karena aku juga konsul sama Kodoni yang tadi pada akhirnya jadi pemimpin aku. Ya dia juga bilang, ini semua tetap haruslah istilahnya free will aku, keputusan aku, tidak boleh karena orang lain atau bahkan termasuk dia sebagai pemimpin, nggak boleh. Karena namanya free will, hak seseorang untuk mau ngambil sesuatu tetap harus diri kamu. Jadi kalau buat kalian yang hari ini betul-betul ngalami pemaksaan, hal-hal yang betul-betul sangat-sangat tidak istilahnya adil dalam segi hak hidup kalian itu direbut, jangan biarkan itu lepas. Sekalipun aku tahu mungkin di luar sana, mungkin yang nonton ini juga masih ada adik-adik yang mungkin masih SMP, SMA yang juga mungkin ngalami hal yang sama. Aku nggak paksa kalian untuk betul-betul kabur, bahkan langsung lawan orang tua kalian, enggak. Aku tahu gak semua orang tua juga buruk, gak semua orang tua juga baik kelihatannya. Everything is really, really possible. Nothing is impossible. Jadi makanya yang penting carilah cara tetap dirimu yang tidak dirubah. Kalau lingkungan kalian mau fake pun seperti seakan-akan kalian setuju dengan mereka, tapi pastikan diri kalian itu tetap tidak dirubah oleh orang. Intinya itu aja. Jadi selama 6 bulan itu, memang pure aku betul-betul mengambil keputusan atas diri aku sendiri, aku mau dibaptis dan di dalam Kristen. Cuman 6 bulan itu gak gampang. Gak gampangnya buat aku, gak gampangnya juga buat Kodoni. Jadi sebenarnya jujur sampai hari ini, aku sangat-sangat berterima kasih banget sama Kodoni. Well, aku tahu suatu hari pasti Kodoni ini akan nonton ini dan bahkan dia pasti tahu namanya disamarin. Karena gak ada orang lain selain dia yang benar-benar berjasa di hidup aku. Aku tuh sampai nanya gini guys, Tuhan itu namanya Yesus. Oh, Tuhan itu ada 3 ya? Apa itu Tritunggal? Aku sampai kayak gitu loh, serius. Bodoh amat mau hari ini tiba-tiba ada orang aneh di bawah kolom komentar mau hujat, mau bilang-bilang aku pun terserah. Karena itu kan kenyataan hidup yang terjadi di aku kok. Kok
Iya, terus aku nanya sampai sana, kok ada, apa sih itu Roh Kudus? Masa ada roh yang jaga kita gitu? Ih, kok takut ya gitu? Aku sampai kayak gitu, serius. Sampai seskeptis itu guys. Aku bener-bener nggak yang kayak, oh, wow, harum ya, aduh, damai ya, oh ada namanya sosok pencipta yang kayak gini, oh, aku malah Kristen. Enggak. Kalau mungkin bisa dibilang, kayak aku kayak tadi, terus kalian bisa bilang, iya karena orang lah, gini-gini. Iya, kalian bisa judge kayak gitu. Bayangin aku kayak gitu loh. Aku nanya-nanya sampai mungkin kalau Kodoni milih untuk sakit hati bisa gitu. Tapi ya syukurnya dia enggak gitu. Dan dia berusaha entah, ya aku percayalah pasti sang pencipta kasih kesabaran segitu besar buat dia gitu. Akhirnya dia betul-betul mengasihi, sayang banget sama aku. Udah betul-betul kayak adik kandung dia sendiri. Yang which is dia tahu aku adik spiritual dia lah istilahnya. Betul-betul dia hanya mau menjalani apa yang dia rasa ditugaskan sama pencipta gitu. Dan aku bersyukur begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh dia, yang kayak aku bilang tadi, aku mengenal ketegasan ini itu semua. Dan sampai akhirnya, padahal sesulit itu, dan akhirnya ya sudah, ternyata aku sudah istilahnya mengerti, dan aku akhirnya memilih ya sudah, aku rasa aku sudah mengerti, terima, dan mengambil jalan di Kristen. Berlangsunglah selama sekitar 5 tahun aku berjalan bareng Kodoni juga sebagai pemimpin aku. Kan pasti ada tuh yang namanya, kalau yang teman-teman aku di gereja atau pasti tahu lah istilahnya, kasih mula-mula. Itu baru-baru yang baru kenal Tuhan Yesus, kenal gereja, kenal teman-teman, ada yang namanya komsel gitu-gitu kan. Tapi selama 5 tahun itu di awal memang begitu. Di saat tahun-tahun keempat atau mungkin di tahun ketiga bahkan, aku mungkin di saat itu aku nggak menyadari, tapi hari ini aku baru menyadari. Kesalahan aku di saat itu adalah, aku tahu sebegitu positif yang aku dapatkan dari gereja, sebegitu banyak pengajaran yang betul-betul mengasihi, merangkul, bahkan guys jujur, aku ngalami banyak sekali mukjizat dari Tuhan. Aku betul-betul tidak menyangkali dan bahkan aku, apa gunanya aku bohong untuk hal ini. Karena itu efek baiknya juga di aku, dan aku tidak mau umbar-umbar dengan sia-sia. Aku kan ini juga bukan ngumbar, lebih kepada aku nge-share apa yang aku alami. Bahkan aku ngalami banyak mukjizat guys. Hal yang gak make sense itu betul-betul terjadi. Tapi apakah gara-gara itu doang gitu? Enggak, banyak lebih dari itu lagi. Dan nggak mungkin aku cerita di sini. Well, kalau kalian mau dengar lagi request komen di bawah. Jadi akhirnya disitulah entah bagaimana, karena mungkin aku taunya satu-satunya yang aku panuti di saat itu, yang aku junjung tinggi betul-betul hanyalah kepercayaan Kristen. Tentunya aku sampai seniat itu pelajari, masukkan ke dalam jiwa. Intinya betul-betul aku mau rohku yang positif. Istilahnya kalau secara kekristenan pun apa ya istilahnya, level spiritualitasku yang harus betul-betul aku fokuskan untuk semakin berprogres, semakin hari semakin tahun. Tapi aku nggak sadar, aku melampaui apa yang seharusnya diajarkan juga. Jadi lagi-lagi ya guys, segala hal yang ketika seseorang lakukan itu buruk dengan dia latar belakang kepercayaan tertentu, aku yakin 90% itu bukan karena agamanya, tapi karena manusianya. 10% mungkin kita sisakan untuk kepercayaan-kepercayaan yang mungkin nggak legal atau yang memang belum ada validasi lah, kira-kira gitu. Tapi aku yakin 90% it's just about the human, guys. Seriously. Karena this is what happened to me. Jadi, aku percaya sampai hari ini, selama yang aku masih tahu ya, nama-nama kepercayaan yang diakui di Indonesia contohnya, either itu Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Taoism, Konghucu, Katolik, dan sebagainya. Semua ngajarin hal yang baik. Tapi di saat itu, justru aku blunder di dalam ketidakseimbangan diriku. Aku merasa ketika di tahun-tahun keempat itu, seperti aku sudah tahu banyak hal. Aku merasa kayak aku udah mulai ngerti banyak hal. Dan aku mulai menguasai banyak hal. Justru disitulah hati-hatinya. Ini kalau aku suka banget belakangan ini ada quotes yang bilang kayak gini. Well, itu nggak hanya quotes, tapi memang fakta ini. Ketika iblis gagal membuat orang jatuh ke dalam jalan yang salah, atau membuat orang jadi jahat, iblis akan membuat orang itu seakan-akan dia yang paling benar. Kalau kalian yang aku juga ada video yang lumayan sangat hot di TikTok, kalian bisa cek, yang ada hubungannya sama kalimat itu juga. Tapi jujur, aku sangat setuju sama kalimat itu. Karena disitulah aku ngalami.
Pertama kalinya ketika aku Kristen, aku tahu aku ngalami yang namanya fanatisme. Fanatik, betul-betul fanatik sampai aku merasa kepercayaan apapun itu salah. Hanya Kristen yang benar gitu. Dan aku bahkan menganggap orang yang baru mengenal Kristen harus mendengarkan apa yang aku ucapkan, apa yang aku ajarkan. Bahkan aku menganggap semua orang yang baru seperti aku yang pada saat itu aku mencari Tuhan itu seperti itu. Padahal kan nggak semua orang kan bisa ngalami apa yang aku alami kemarin. Tiba-tiba datangnya langsung ke acara yang berat, perkumpulan berat, terus langsung intinya aku jadi menyamaratakan itu semua. Dan aku seperti merasa oke, aku ditegaskan, aku belajar ketegasan. Jadi aku harus tegas juga sama semua orang. Alhasil, lama-lama kasih itu mulai hilang. Kelemah lembutan itu mulai hilang. Keseimbangan hidup juga hilang. Dan akhirnya aku justru malahan jadi terlilit di dalam lingkaran setan yang aku buat sendiri. Padahal di dalam kepercayaan Kristen itu nggak ada yang kayak gitu guys. Yang betul-betul positif, yang benar, yang baik itu nggak ada yang kayak gitu. Tapi ya, I don't know lah, maybe that's the human natural experience ketika kita sudah mulai percaya dan mengenal sesuatu tapi terlalu berlebihan. Jadi disitulah aku mengalami itu dan aku sangat-sangat menyesal itu dan aku sungguh mau minta maaf dengan siapapun yang di saat itu aku sudah kecewakan, bahkan mereka jadi takut sama aku di saat itu, mereka jadi menghindar atau bahkan mereka jadi meragukan apa yang aku percaya. Aku betul-betul minta maaf banget guys, karena yang tadinya aku justru membawa kepercayaan ini betul-betul jadi tujuan hidupku banget, tapi malahan aku jadinya memperkenalkan ke orang dengan buruk gitu loh. Yang dimana sebenarnya kan ini nggak bagus ya gitu. Jadi singkat cerita, setelah dari itu pun kebetulan sekali ada yang namanya pandemi. Jadi sama aku pandemi, aku merasa disinilah aku mulai menemukan keseimbangan hidup aku. Jadi terlepas dari yang fanatisme yang aku sempat aku alami, aku mulai merenungkan diriku. Aku mulai mencoba mengarah ke hal-hal yang jujur tidak aku sadari, aku justru malah balik ke hal yang sangat buruk. Bayangin, dari yang awalnya sebenarnya fine-fine dari kecil di kepercayaan pas aku di kepercayaan keluargaku. Tapi memang aku akui, sepertinya di saat itu aku lebih ke arah agnostik. Tapi aku tahu, karena namanya kepolosan aku dan aku juga ngalami banyak hal, aku sebenarnya percaya adanya pencipta. Tapi memang di saat itu karena tidak dengan jelas pencipta itu apa dan siapa kan. Makanya akhirnya aku lebih menyebut diriku dari aku lahir sampai aku sebelum mengenal Kristen lebih ke agnostik. Tapi aku betul-betul menganut Buddhis dengan sungguh hati. Karena aku menemukan segala banyak contoh kasih di dalam Buddhism. Setelah mengenal Kristen, tentu sudah dimulailah aku berani bilang, aku percaya namanya Tuhan. Betul-betul secara sadar dan secara teknis pun sudah benar, aku percaya dengan adanya Tuhan. Tapi setelah pada saat pandemi, karena aku jadinya fanatisme, dan karena pandemi aku juga jadinya sendiri kan, di rumah nggak boleh ketemu siapa-siapa ini itu, jujur aku sempat malah diarahkan sama situasi, karena aku nggak bisa ke gereja. Oke, waktu itu ada komsel sampai diajarin online pun, tapi entah kenapa namanya manusia ini loh, karena udah nggak tatap muka kali ya, jadi akhirnya lama-lama tuh luntur semua. Alhasil aku sempat menjadi orang yang sama sekali hampir ya guys ya, bukan tidak, hampir tidak percaya adanya Tuhan. Aneh kan, dari yang udah aman sebenarnya ketika kenal gereja ini tuh tiba-tiba jadi fanatisme, tapi malahan bisa jadi berbalik sama sekali nggak percaya adanya pencipta gitu. Karena aku ngerasa waktu itu aku sampai betul-betul depresi selama aku pandemi. Adalah masalah. Kalau kalian juga mau dengar detail itu silahkan komen, nanti aku kapan-kapan bakal bikin. Jadi udah gini naik terlalu berlebihan, turun berlebihan, sampai akhirnya aku merasa aku menemukan neraka aku sendiri. Jadi waktu itu di fase dimana aku sama sekali tidak bisa bohong lagi dengan diriku, karena aku sebenarnya pada mulanya adalah orang yang ekstrovert, suka banget ketemu orang, bahkan sangat cinta untuk mengasihi orang. Itu kalimat yang aku selama ini susah bilang ke orang. Tapi segitunya aku suka sayang dan peduli sama orang sebenarnya, siapapun bahkan guys. Tapi
karena yang setelah melalui fanatisme akhirnya mungkin karena dapat banyak penolakan kan, karena aku belum sadar ternyata aku yang aneh, memang gara-gara aku sendiri akhirnya aku jadi kecewa sama orang-orang, akhirnya malah berbalik jadi benci sama orang dan gak percaya lagi ada yang namanya pencipta, karena gak ada yang tolong aku sampai hari itu dan aku sudah tinggalkan doa ini itu. Akhirnya aku kembali menjadi seimbang kembali di 2-3 tahun belakangan ini. Dan itu semua jujur aku mau bilang tanpa mendiskreditkan gereja ya guys, please. Gereja yang aku masuki ini betul-betul sangat mengubah hidup aku dan menolong hidup aku. Bahkan sampai hari ini aku tetap masih di sana guys. Cuman mungkin lebih ke bukan gereja, lebih ke kalau secara yang penting di Indonesia harus ada agama lah kalau kata orang, aku sampai hari ini masih Kristen kok guys. Tapi secara aku pribadi, aku hari ini sudah tahu, dan memang dulu juga pada saat di gereja ada kok dibilang agama itu tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah dirimu terhadap Tuhanmu. Ketika kita ke rumah ibadah manapun guys, mau itu gereja, vihara, mau manapun, tapi kalau kita nggak pernah dan tidak bisa connect sama pencipta, nggak ada gunanya kita di situ guys. Serius, nggak ada gunanya. Makanya disitulah aku ngerti, oh ternyata ini toh yang sebenarnya. Di saat itu aku bukan jadinya malah, oh yaudah kok nggak usah ada agama. Enggak guys, aku namanya masih tinggal di bumi, kita masih manusia, kita pasti tetap harus masih perlu media gitu loh. Kecuali kalau aku indigo, atau aku punya sixth sense, aku punya kelebihan lebih, aku bisa nyari jalan sendiri tanpa harus ada kepercayaan, ya itu mungkin beda cerita lagi. Tapi hari ini kan aku masih manusia biasa ya gitu. Jadi aku masih melalui jalur Kristen tentunya. Tapi ini aku mau istilahnya menegaskan kepada diri aku sendiri dan siapapun hari ini yang ada di depan aku, termasuk yang nonton. Mulai 2-3 tahun belakangan ini, aku sudah tidak pernah melabelkan diriku sebagai agama ini, ataupun aku percaya terhadap Tuhan ini. Menurut aku, semua kepercayaan, selama itu positif dan tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri, itu adalah kepercayaan yang terbaik guys. Tuhan itu tidak ada di kepercayaan tertentu. Tuhan itu ada di kalian. Istilahnya, kalau kalian di sana, Tuhan itu di sana. Tuhan itu ada di tempat di mana kalian selalu berpijak. Bahkan lebih dekat Tuhan dibandingkan kulit yang kalian tempati. Dan di saat itulah aku mengerti. Dan iya, betul. Aku ngalami keseimbangan ini, ya gak instan dan gak tiba-tiba. Singkat cerita, memang aku akhirnya mulai mengulik sendiri karena waktu pandemi aku sendiri kan. Hanya aku mencari tahu tentang apa sih sebenarnya tentang universe ini, apa sih sebenarnya definisi pencipta yang sesungguhnya dari sudut pandang tanpa agama. Dan disitulah aku mengerti banyak, dan beberapa sumber yang selama ini menjadi pedoman hidupku itu sangat-sangat merubah hidupku, bahkan mengubah pandanganku. Walaupun aku tahu tidak mengubah situasi hidupku. Itu yang harus kalian ingat. Bukan berarti ketika kalian sudah tahu dan mengalami atau belajar sesuatu yang positif, tiba-tiba hidup kalian berubah. Kalian harus menjadi orang kaya, tiba-tiba kalian jadi orang yang paling bahagia, ketemu orang yang paling sayang sama kalian, dan tiap hari gak pernah berantem. Enggak guys. Kalau tinggal sama siapapun, bahkan orang paling kalian sayang, tetap ada aja drama, kadang ngambek-ngambekan, ribut-ributan. Bahkan ekonomi kalian itu bukan bergantung dengan apa yang kalian percayai, tergantung kerja keras juga. Hari ini jujur aku bilang, aku pun masih belum, kalau kategori orang kaya lah. Bahkan jujur aku juga masih dalam posisi yang sulit banget. Ya aku tahu, aku setidaknya tidak sampai tinggal di jalan, kayak ada orang yang lebih parah mungkin dari aku. Aku syukuri setidaknya nggak seperti itu. Tapi aku pribadi juga punya struggle secara keuangan, bahkan sampai hari ini gitu. Aku masih makan nasi putih gitu. Jadi maksud aku betul-betul tidak ada hubungannya mau agama apapun. Jadi mulai dari hari ini, mungkin aku lebih mau melabelkan diriku kepada siapapun. Aku sayang banget sama kalian semua. Terlepas dari orang yang mungkin pernah aku tidak sengaja sakiti, terlepas dari orang-orang yang mungkin sempat melihatku aneh, atau bahkan orang-orang yang sudah bertahun-tahun membuli aku, membuat aku begitu ada banyak trauma dari aku kecil, mau itu orang-orang di keluarga yang aku tahu setoksik itu mereka terhadap aku, bahkan aku difitnah oleh keluarga
beberapa oknum di keluarga aku sendiri, atau aku difitnah, diperlakukan tidak adil di lingkungan sekolah dulu, di kampus, bahkan dimanapun, di lingkungan kerja bahkan, aku sudah belajar untuk mengampuni dan memaafkan, dan aku sendiri juga mau minta maaf untuk segala hal itu. Karena aku tahu tujuan hidup kita sekarang bukan untuk itu. Jadi, untuk akhir kata, hari ini, yang di depan kalian ini, nama aku Cimon. Aku hanyalah diriku, penciptaku, dan perjalanan spiritualku. Thank you guys. Selalu like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin ngalami hal yang sama tentunya. Dan aku bakal sangat senang hati kalau ini bisa ngebantu orang-orang juga. Walaupun diri aku sendiri juga sedang ngalami sesuatu tentunya. Dan jangan lupa share ke orang-orang yang kalian kasihi juga, serta subscribe di channel ini, karena pasti kami sangat-sangat butuh dukungan kalian supaya kalian nggak ketinggalan semua video-video yang kami upload juga. And see you on the next video. Bye-bye.